Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Bapak Pembina, Bapak Sugeng Sauni, dan saya hormati Bapak Ketua SPFS Bandung, Bapak Sugeng, dan yang saya hormati pengurus di jajaran Posko Jawa Kosong dan hadirin rahimahullah. Bersyukur pada Allah pada hari ini 6 Juli 2022 kita melaksanakan kegiatan Majelis Taklim Berkat Rakyat dan Surah Al-Quran Posko Jawa Kosong. Bersyukur pada Allah kita dapat menghadiri ini dengan sehat walafiat, walaupun ada beberapa anggota pengurus yang tidak hadir, dan kami juga mohon maaf untuk keterlambatan acara hari ini tidak sesuai jadwal. Kita doakan yang belum hadir untuk kedepannya bisa menghadiri acara rutin ini karena ini penting ya untuk surah membahas dan evaluasi program kita. Langsung saja untuk menunggu waktu kami akan membacakan untuk susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa pembuka, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya Bangsa, yang keempat dokumentasi hasil pengawalan program Jamas Posko 20, yang kelima dokumentasi hasil CSO SPFS Bantul, kemudian dilanjutkan menyanyikan Mars Masyarakat Indonesia Membangun dan Himne Masyarakat Indonesia Membangun. Yang ketujuh Majelis Taklim Berkat Rakyat. Dan yang ke-8 Surah SPFS. Yang ke-9 dijabat oleh Bapak Pembina, dan yang terakhir penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan yang paripurna pada umat manusia sedunia ini. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan yang paripurna pada bangsa Indonesia keseluruhan. Allahumma ya Allah, sadarkanlah pemimpin-pemimpin Indonesia supaya lurus. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu, limpahkanlah rezekimu yang melimpah kepada kami untuk melanjutkan pembangunan peradaban manusia. Allahumma ya Allah, al-jami'ul ghaniyul mughni, satukan kami, kayakan kami, agar kami dapat mengkayakan seluruh sahabat kami. Berkailah kekayaan ini hanya semata-mata untuk mengabdi kepadamu, mewujudkan rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah, man jadda wa jadda, kuatkan tekad dan semangat kami agar terus berkobar mewujudkan tahap demi tahap perjuangan kami demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi andil ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku, semua bangga.
jiwanya, bangunlah matanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Sukulah tanahnya, sukulah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadalah hatinya, sadalah budaya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang satu. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini kita evaluasi bersama. Kita hari ini dalam penutupan ini segera masing-masing Pokja untuk melakukan evaluasi, terutama yang menurun ataupun yang tetap, untuk segera diambil langkah. Ini evaluasi, maka kemarin ada forum koordinasi di masing-masing Pokja. Jadi apa yang disampaikan ataupun apa yang dibahas kita di forum koordinasi malam Rabu itu disampaikan di masing-masing Pokja dari dalam macet. Nah, ini mohon untuk jadwal-jadwal yang ada untuk dikawal dan dilaksanakan. Forum itu tidak harus banyak, ya, karena forum Pokja, ya adanya berapa dulu, adanya yang masuk 3 orang, ya 3 orang dilaporkan dan 3 orang koordinasi. Jadi ada namanya dalam suatu tubuh itu ada namanya kita in, ada namanya out. Innya kita dapat informasi, kita dapat pembinaan, outnya ya kita membina, siap dibina dan siap membina. Insya Allah dengan hal itu akan bisa meningkatkan. Yang selanjutnya mengenai rekrutan tabiin. Tabiin di bulan Juni alhamdulillah ada peningkatan, ada penambahan sebanyak 5 saksian, tapi hanya didominasi oleh 2 Pokja, yaitu Pokja 4 dan Pokja 7. Jadi Pokja. Selanjutnya untuk
Pokja dengan penghasil Jamas terbesar di bulan Juni 2022. Nah ini juara bertahannya kemarin Pokja 6. Pokja 6 tahu juga bulan ini ada kemusuhan sekitar 1,5. Ini masuk ke Pokja 7 sebesar Rp7.550.000 Pekalongan dengan ketua Pokja Ibu Surahmini. Kita berikan aplaus. Silakan untuk di seluruh anggota Pokja 7 untuk naik untuk diambil dokumentasinya di foto. Silakan. Pokja 7. Ini Pokja terbaik di bulan Juni 2022. Jamas Jaya, SD Flash Merdeka. Belum besar mencapai Jamas tertinggi. Selanjutnya untuk mencapai Jamas lebih dari 1 juta ada tambahan Pak Muhammad Faisal Sahari dan Bulan Dewi ada 13 saksi. Ya, demikian untuk dokumentasi Jamas pada bulan Juni. Waktu kami kembalikan pada acara alhamdulillah. SD Flash Merdeka. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Mars Masyarakat Indonesia Membangun dilanjutkan untuk Masyarakat Indonesia Membangun. Hadirin dimohon berdiri. Merdeka, 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 merdeka untuk membangun masyarakat Indonesia membangun untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keseimbangan dunia. Perdamaian abadi, keadilan sosial, mempertahankan kedaulatan rakyat. Masyarakat Indonesia membangun tujuh cita-cita kemerdekaan. Masyarakat Indonesia membangun cita-cita nasional. Menjunjung hak asasi manusia, penuhan toleransi dan damai. Merdeka, 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 merdeka untuk membangun masyarakat Indonesia membangun untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia. Perdamaian abadi, keadilan sosial, mempertahankan kedaulatan rakyat. Masyarakat Indonesia membangun tujuh cita-cita kemerdekaan. Masyarakat Indonesia membangun menjunjung cita-cita nasional, menjunjung hak asasi manusia, penuhan toleransi dan damai. Merdeka, 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 merdeka untuk membangun masyarakat Indonesia membangun untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia. Perdamaian abadi, keadilan sosial, mempertahankan kedaulatan rakyat. Atas dasar iman pada Tuhan, bangun wadah
melambangkan persahabatan, menjunjung hak asasi manusia, toleran damai sesama. Atas dasar iman pada Tuhan, kamu ada untuk berikut. Itulah masyarakat Indonesia membangun, mewujudkan kerja utama. Ekonomi, sosial, budaya, keamanan lingkungan, dan mengembangkan persahabatan, junjung hak asasi manusia, toleran damai sesama. Duduk kembali. Acara selanjutnya majelis bersahabat ya pada Bapak Ibu, Bapak delegasi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tunzilul mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' bi yadikal khair. Maka kulli shay'in qadir. Kulli wa nahar, kulli nahar wa fi'aini. Bikin saya minal mayyiti fil mayyita fil hayy wa tarzuqu man tasya'u bi khairi hisab. Astagfirullah. Bapak Ibu, para pengurus dan seluruh anggota Janasar 220. Syukur pada Allah pada sore ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan agenda awal bulan sekaligus awal pekan untuk melakukan satu agenda syukuran yang hari ini kita harus mengakui dengan setulus hati dan sejujur-jujurnya. Kita harus beristighfar kepada Allah karena kita yang lalai dalam menunaikan kewajiban. Tentu inilah perjalanan ya, menuju laili wa nahar wa menuju nahar wa fi'al. Saat malam kita harus menghadapi satu kejadian di mana hasil yang kita harapkan tidak mampu terpenuhi dengan baik. Langkah yang terbaik adalah kita harus mengakui bahwa ini adalah kekeliruan, kesalahan dan yang kita lakukan. Yang tentu ada beberapa hal yang mungkin kita tidak disiplin dalam mengawal ataupun menyiapkan segala sesuatu yang menyebabkan ya, terjadinya penurunan hasil. Beberapa hal yang kita evaluasi yang nanti harus kita Bapak Ibu follow dalam koordinasi di tingkat sosial adalah adanya tidak stabilan dalam menanam
memahamkan akidah. Jadi akidah di bagian anggota kita itu belum mengakar. Jadi oleh karenanya alhamdulillah pada bulan lalu sudah dilakukan perbaikan dengan adanya perubahan. Ya, yang sebelumnya pada bulan Syawal lalu ada kelalaian, tidak kedisiplinan dalam pembinaan anggota jamaah, sehingga sebagian anggota kita tidak memahami makna daripada pemahaman akidah fungsi dirinya sebagai pejuang mujahid, ya, para pejuang peradaban yang memang harus memperjuangkan satu kondisi yang bisa senantiasa hari ini lebih baik dari bulan lalu. Oleh karenanya rukun Islam yang menjadi fondasi di dalam pembangunan, ya, bunyal Islam ala khamsi, dibangunnya kesejahteraan itu atas dasar 5 itu harus dipahami hingga bukan saja pada syariat yang menjadi satu rutinitas dalam kehidupan kita, tapi harus masuk kepada hakikat pemaknaan daripada rukun sejahtera yang 5. Di antaranya adalah syahadat. Syahadat itu adalah bukan saja pada ucapan atau hanya sampai ilat, tapi harus sampai kepada tekad. Kalau sampai hanya pada ilat yang kita simbolisasikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu sangat mudah, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua orang bisa, anak kecil pun bisa. Tetapi mengaplikasikan sampai kepada pemahaman kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya memang butuh satu pemahaman bahwa yang dituju dalam hidup ini hanya Allah, karena Allah adalah sumber dari segala sumber kesejahteraan sebagai sumber asalan. Maka totality dalam perjuangan dalam mewujudkan kesejahteraan itu tidak boleh diisi dengan pemikiran-pemikiran yang melenceng daripada tujuannya. Sehingga belok kiri, belok kanan, kemudian terjadi kelemahan, ketidakdisiplinan, ya. Sehingga konsep Hakim Basakal di Dina Hanifah akhirnya diterjang oleh kepentingan-kepentingan, oleh gesekan-gesekan, gitu ya, oleh rayuan-rayuan, gitu ya, yang memabukkan bahwa ada sesuatu yang lebih sejahtera, yang lebih cepat, yang lebih mudah, yang tidak harus melalui satu pengorbanan dan perjuangan, ya. Karena konsep manusiawi itu adalah suatu konsep yang membutuhkan satu pengorbanan, perjuangan. Untuk bisa manusiawi itu memang butuh satu tahapan-tahapan perjuangan yang harus ditempuh, gitu. Ya, ketekunan, kegigihan, keilmuan yang kemarin sudah kita sampaikan dalam pembinaan di Gua Selarong itu, bahwa untuk mencapai langit itu harus mau menempuh gunung, 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, sampai kepada tujuannya ini langit. Jadi ada satu pendidikan mental, ya, dan pendidikan skill, ilmu pengetahuan yang harus kita kembangkan, ya, pengetahuan yang luas dan tekad yang bulat. Nah, itulah akidah. Kita memperjuangkan satu target yang harus kita penuhi. Nah, kita punya barengan bersama, ini adalah Sedekah Jamas, ya. Sedekah Jamas ini adalah barometer di mana itulah kapasitas kemampuan baik secara ekonomi maupun kekuatan akidah.
Bisa saja di antara kita ini memiliki kekuatan ekonomi karena kekuatan akidahnya itu lemah, maka dengan banyak alasan menyatakan dengan berbagai macam alasan bahwa tidak mampu untuk memenuhi, menafkahi ya, daripada perjuangan kita itu. Jadi dua-duanya harus sinkron dan harus terus kita pantau dalam koordinasi di tingkat kerja. Di mana titik lemah itu harus menjadi perhatian kita. Ya, kemudian sholat dalam hal ini juga tidak boleh berhenti kepada pemahaman syariat yang dimana kita melakukannya setiap waktu, ya, setiap 5 waktu dan ditambah sholat sunat dan tahajud dan duha. Itu adalah syariat-syariat di mana kita memahami makna sholat itu sendiri agar kita mampu menjadi seorang solutor di dalam memberikan solusi kepada diri kita, kepada umat kita, pada lingkungan kita, kepada masyarakat kita. Jadi hakikatnya seperti itu. Jadi sholat itu adalah kita sebagai solutor, orang-orang yang mampu memberikan solusi di dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, juga di dalam hukum-hukum Islam yang lain. Ya, bagaimana tentang konsep ya bagaimana kita ya melakukan ritual puasa dalam bentuk sunat maupun wajib ya, yang harus diaplikasikan dalam hakikat kehidupan kita sehari-hari. Ya, saum itu adalah membentuk jiwa-jiwa maskuliah, penanggung jawab. Makanya di dalam SPKS itu, dalam NTPR seperti ini, hal-hal itu harus dijadikan agenda musyawarah ya. Jadi evaluasinya keamanan tentang bagaimana keyakinan kita dalam membawa program ini menjadi satu jembatan untuk mencapai satu kesejahteraan bersama. Kemudian solusi-solusi apa yang bisa dikembangkan dan kemudian mas'uliyah, maka disusun itu membutuhkan pekerjaan yang senantiasa harus dievaluasi dalam setiap bulan, regenerasi, restrukturisasi di dalam apa? Dalam menciptakan efektivitas dalam membangun organisasi ya, di dalam mengembangkan organisasi bersama, mesin bersama, supaya apa? Supaya ada semangat baru, kemudian ide-ide baru ya, yang harus dimunculkan ya. Kalau makanan itu memberi penguat dalam mendorong style manusia itu agar dia menciptakan ide-idenya lebih gemilang ya. Jadi ya, seperti ini ya. SPPS itu adalah struktur yang dibangun yang sifatnya berkembang. Orangnya mungkin nanti boleh nggak ada, kemudian berganti, kemudian meningkat kapasitinya. Semakin meningkat kapasitinya, semakin meningkat pula tugas dan tanggung jawabnya. Dan itu akan menjadi irama hidup yang seperti tumbuh kembang sebuah tanaman ya, kembang tanaman itu seperti itu yang harus kita kembangkan. Ini belum apa-apa, ke depan ya kita ini masih menghargai sahabat-sahabat, kemudian anak-anak sahabat yang harus kita posisikan supaya bisa berada di jalan ya, ke depan ini kita harus sudah mampu ya mendidik publik ya, masyarakat. Dari masyarakat itu kita melakukan pendidikan yang secara kontinu. Kita udah evaluasi ya, kita mulai dari kemarin CSO juga semakin meningkat daftarnya dari generasi baru, baik dari anggota anak-anak pengurus maupun dari anggota masyarakat. Itu udah mulai kita berikan kontak-kontak CSO yang ke depan memberikan satu ikatan tanggung jawab bersama ya. Karena kalau orang tidak dididik jiwa penanggung jawab itu
ke depan maka tidak akan mampu berkembang dan tidak mampu mengembangkan diri. Karena kedewasaan, sikap, tanggung jawab, cara bicara, cara bekerja, kedisiplinan, ya, rasa malu, itu semuanya ada di dalam organisasi yang harus kita tumbuh kembangkan. Seperti di SP Plus News, itu adalah media pendidikan bersama untuk mengembangkan diri, bekerja bersama. Ya. Sehingga As-Saum sendiri bukan hanya pada tahapan-tahapan kita melakukan ritual menahan lapar saja, tapi menahan diri, juga menahan kepentingan-kepentingan nafsu kita agar terjadi satu keseimbangan di dalam memberi saat, ya, kebersamaan itu menjadi penyeimbang kehidupan secara pribadi. Ya, pribadi berkembang sepesat apapun tidak akan memberikan satu kebahagiaan yang bisa secara maksimal kepuasan diri kita. Orang-orang yang mampu tumbuh berkembang di luar menjadi orang-orang besar itu karena dia mengembangkan diri dalam budaya organisasi. Jadi apapun yang ada di sana adalah amanah. Jadi saat bersama membangun budaya organisasi, ditempatkan atau menempatkan diri boleh, ya itu adalah upaya dalam kita belajar hidup bersama untuk bisa sejauh mana sebenarnya kapasitas kita ini untuk bisa menciptakan sesuatu yang lebih berguna. Kedua adalah sebagai media dalam menguatkan daripada upaya kita untuk ke depan, ya, winayatul maliyah. Bagaimana kita itu bisa mengelola hasil-hasil keuangan yang dibangun dari kebersamaan kita itu, ya, untuk, ya, menciptakan hal-hal baru, ya, yang mungkin tidak bisa dipikirkan hanya oleh seseorang atau individu saja. Jadi kecepatan dalam menciptakan karya, menciptakan ide-ide itu memang dalam brainstorming, dan itu yang sudah melakukan adalah negara-negara maju seperti Jepang. Maka Jepang itu setiap pekan juga melakukan brainstorming untuk menggali ide-ide pemikiran dari seluruh anggota organisasinya, dan itu membudaya di semua lini, baik di pemerintahan, baik di bisnis ataupun kegiatan pendidikan. Ide apa yang bisa memajukan? Itu yang mungkin sekarang mau diterapkan sebagai satu simbol kurikulum merdeka, gitu ya. Jadi otak ini biar berkembang secara maksimal, ditampung dalam kebersamaan, kemudian dibuat skala priority. Nah, itu bisa disupport oleh karena adanya satu kekuatan ide, ya, yang kemudian didukung oleh kekuatan maliyah atau keuangan yang baik. Jadi harapannya ke depan di sini kehidupan bersama itu untuk mengembangkan dan menciptakan ide-ide baru, membangun keadilan, kemudian menciptakan berbagai macam kebutuhan, ya, daripada apa yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Jadi di masa yang akan datang itu membutuhkan kecepatan, ya, intuisi untuk membaca gerak daripada gerak yang dibutuhkan oleh zaman. Jadi zaman begitu cepat, ya. Jadi kalau kita tidak mengupdate terus apa sih yang kita butuhkan besok, mungkin ilmu yang hari ini kita dapat pun tidak akan terpakai di besok hari itu. Jadi SP Plus itu ya memang sebagai satu wadah di mana kita harus memiliki satu institusi untuk bisa membawa seluruh anggota SP Plus, Jamasel, dan bahkan seluruh masyarakat itu bisa mengupdate diri, ya. Juga silah wangusolah seperti hanya haji itu kalau diritualkan ya hanya satu kali setahun ke Baitullah.
hakikat daripada haji itu yang harus kita ambil, di mana kita ada satu komunikasi, silaturahmi. Jadi ada tali yang saling kait mengkait antara satu individu dengan individu lain, ya, dalam satu kelompok kerja dengan kelompok kerja yang lain. Nah, oleh karenanya itu menjadi penghubung, ya, di mana kita bisa menarik satu kesimpulan-kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada di anggota kita. Jadi koordinasi di tingkat Pokja itu hakikatnya haji. Kalau hal itu tidak dilakukan di kelompok-kelompok kerja itu, maka yang terjadi adalah miskomunikasi. Yang terjadi adalah tidak terbacanya daripada kesulitan-kesulitan anggota kita. Ya. Jadi kalau dilakukan koordinasi apa? Bagaimana idenya? Kesulitannya apa? Nanti akan mengakibatkan solusi. Kenapa? Karena kesulitan-kesulitan yang terjadi di Pokja akan dibawa bisa dipecahkan di Pokja, dipecahkan di Pokja. Kalau tidak bisa dibawa ke ranah pengurus. Sehingga nanti perjalanan kita ini sangat indah. Struktur dan sistem sudah disiapkan demikian. Ini kan tinggal mengisi mana yang perlu dilengkapi, mana yang perlu disempurnakan, mana yang perlu didampingi. Maka setiap divisi itu harus diisi oleh generasi-generasi yang akan datang. Kemudian kita yang hari ini duduk sebagai pengurus harus mendampingi, sehingga mereka nanti bisa mengerti pekerjaan-pekerjaan, ya, mengerti tanggung jawab, mengerti amanah, ya, sehingga nanti bisa berkembang generasi kita. Ya. Kemudian yang kelima hal itu terus kita jadikan satu rangkaian. Dan jadi ternyata sejahtera itu banyak faktor yang harus dipenuhi, ya. Dari kelima dasar bunyal Islam ala khomsa. Jadi dibangunnya kesejahteraan itu ada dasar 5 itu tadi: akidah, sholat, saum, zakat, dan haji. Jadi ya keyakinan, penanaman keyakinan bahwa tekad kita bahwa satu-satunya jalan kita hari ini ya dengan adanya Syahadatul Basariyah yang menjadi kapal misalnya. Kemudian di sana kita harus memberikan solusi, ya, di plot-plot pekerjaan itu, ya, ada ranah tanggung jawab. Kemudian kita ke depan, ya, walaupun sedikit keuangan itu berjalan kan dari kecil, dan tidak boleh kita malu mengakui hasil yang kecil. Itulah upaya hari ini. Tapi ya begitulah, pohon mangga pun awal-awal berbuah itu sekaligus lebat kan. Bahkan malah di awal-awal dia belajar berbuah itu sama kan, walaupun kadang bunganya itu banyak, artinya yang telepon itu sudah banyak, tapi yang jadi deal hanya baru sedikit. Itu proses pembelajaran. Saat nanti saudara, bapak ibu, adik-adik, teman semua sudah ahli, cara mengecilkan itu ternyata gampang. Nelayan itu seperti ini. Nanti akan tumbuh lupa. Sekarang cari CSP itu sulit kan? Harus ditarik-tarik ya teman-teman. Ayo. Tapi kalau kita pahamkan terus, Mas Fauzan, begini, seperti yang lain, ibu-ibu, kan masih banyak juga yang belum dikasih CSP ya. Seperti Puja 2 ya, seperti Pak Sardi, nah, itu bisa kan Pak Glenn ya dikasih CSU. Udah, lah modalin HP berapa kalau nggak ada, itu akan menghasilkan banyak.
tinggal dipostingin aja, nanti tahu kan mereka terima. Jadi action learning itu yang kita praktekkan di sini. Siapapun akan kaget waktu menerima telepon yang pertama, ya. Rukiah, ya. Coba sekarang nanti didata CS anggota kita yang belum memiliki CSO siapa? Ya. Kalau perlu iuran ya sudah iuran sebulan 10.000 gitu ya untuk isi pulsa. Kalau SP Plus keberatan, atau nanti potong hasil dari omset ya kan bisa. Jadi banyak-banyaknya CSO itu. Jadi didata sebelah sana, nanti didata CSO anggota kita yang belum punya CSO ya. Nah, tugas kita ini hari ini sebagai pendamping melatih siapa yang bisa membantu input produk-produk. Karena nomor CSO itu nanti akan kita pajang di seluruh web, biar saja terima telepon apapun. Ya. Supaya ada satu pembelajaran, nanti baru ada spesialisasi. Jadi dalam hal kita menemukan satu job-job itu kan banyak hal yang memang harus ditekuni, dan kita mencari sehingga nanti dari general baru masuk ke spesialisasi. Nah, karena konsep kita ini ya gerak action learning, gerak cepat. Nah, insya Allah semuanya akan seperti itu. Masuk Mbak Sekar kemarin sudah punya CSO, Mbak Hani dan ibu-ibu yang lain yang belum, nanti ayo semuanya didata. Kemudian pembagian tugas di divisi-divisi itu adalah orang-orang yang akan mengawal di bidang-bidang itu untuk menjalin, menciptakan ide buat divisi, kemudian inputor, optimator, kemudian CSO. Itu aja dulu. Ya, nanti disempurnakan dan semua pendamping mengkondisikan. UPK mengkondisikan siapa ya. Pak Fadlan mengkondisikan siapa wakili yang hari ini kita sudah mumpuni gitu ya. Jadi kita mengkader inputor, optimator yang posting, kemudian nanti ke depan mengkader daripada CSO ya. Kemarin juga kita mulai ada agenda untuk belajar tentang teknik-teknik CSO. Nanti diingatkan lagi di minggu depan ya. Minggu depan Mas Dani dipanggil kan mau teknik CSO bagaimana melayani ya. Itu ada emang ilmunya. Karena memang semuanya digali dari mana. Jadi ini kita tidak panjang lebar, nanti didata, terus nanti kita berikan nomor, kemudian kita lengkapi yang di sana, nanti dibacakan, silahkan di spreadsheet yang sudah disetkan itu, kalau yang mau usul nanti diusulkan, aku mau di sini nih, boleh. Siapa timnya? Boleh. Supaya yang penting yang namanya restrukturisasi itu adalah dalam rangka menggerakkan roda organisasi. Jadi buat apa ditimkan kalau tidak jalan, gitu ya. Karena disinilah tempat kita nanti mengembangkan persahabatan. Ya, buktinya seperti Bumini. Kenapa Bumini itu KBI-nya banyak? Ya karena di sini bisa membawa dari masyarakat ke SP Plus School, mereka merasakan manfaat dari SP Plus School, akhirnya bisa nanti diajak kerjasama, ya bekerja sama. Bahkan sudah ada yang bisa bekerja sama skala besar, seperti sahabat kita itu sudah ada yang mulai berjamaah. Ini alhamdulillah luar biasa. Dan nanti diberikan ruang di SP Plus, gitu ya, Mas siapapun di situ dengan dikasih amanah ya oleh pembina atau oleh ketua untuk bisa menduduki, jadi ini webnya, ini kuncinya. Jadi ini silahkan diisi juga untuk menguatkan produk masing-masing. Jadi selain mereka punya web sendiri, ada web bersama produknya ditaruh di
SP Flash ya. Kemudian juga bisa menjadi backlink. Jadi ini yang dikatakan saling menguntungkan, simbiosis mutualisme ya. Jadi saling membacklink, kemudian saling memasarkan, kemudian saling melengkapi ya. Jadi suatu saat mereka yang hari ini bekerja sendiri karena punya kebersamaan ya, entah karena sesuatu hari nanti harus mengalami kegiatan kesibukan yang lain, produknya tetap dipasarkan di SP Plus dan ada yang melayani gitu ya. Jadi bisnisnya tetap jalan gitu. Nah itu yang diharapkan, yang harus cepat dipahami oleh teman-teman sehingga kita bisa terus mendorong seluruh program yang kita miliki baik dalam menguatkan ekonomi anggota, kemudian bisa ya menguatkan program-program kita di pusat ya, ada Jamas, ada koperasi. Itu betapa indahnya jika kita bisa berkontribusi di semua lini ya, menggerakkan kegiatan-kegiatan positif yang ada, yang sedang dibangun ya. Nah, dampaknya luar biasa juga. Kita ada program Jamas kontribusi kita ya, dalam menggerakkan kerjasama sosial skala besar ini ya, sebentar lagi sudah bermuncul-munculan ya, dermaga, kapal, kemudian ekonomi terbaru dari laut ya, belum pada pengembangan pertanian, peternakan, distribusi, koperasi, pabrik-pabrik ya kan. Hama aja sudah secara otomatis nanti sudah diberikan mesin otomatis ya. Itu yang paling manual satu-satu gitu, karyawannya diuber-uber ke kelas-kelas, besok udah jalan sendiri pakai mesin. Kenapa bisa Pak, Bapak Ibu ya? Karena punya modal. Siapa yang modalin? Investor. Investornya siapa? Ya kita. Kalau bayar. Ya kalau Jamas operasi jalan. Nah, apa keuntungan kita? Jelas mensejahterakan anggota masyarakat. Keuntungan kita punya produk, kita bisa memasarkan produk ini. Ya kan, alhamdulillah sudah banyak untung dari KSU ya, dari kopi, dari Hamayin, dari produk-produk paylater, beras merah, kami juga sudah banyak diuntungkan dari jualan beras merah. Minyak wijen banyak diuntungkan, ya kan? Nah, itu belum. Jadi itulah apa namanya, ketika suatu sistem dibangun dari kerja keras kita yang memahami dasar-dasar daripada apa itu membangun kesejahteraan. Jadi rukunnya itu 5 itu nggak boleh ditinggal. Ya, harus punya kepercayaan diri, keyakinan diri yang tinggi. Itu akidah bahwa saya membangun ini, saya ada di sini, inilah jalannya kita sejahtera. Kemudian kita selalu menciptakan ide-ide baru. Ya. Jadi itulah solusi. Tiap hari kita menemukan hal-hal baru, produk-produk baru. Ya. Kemudian kita membangun sistem ataupun organisasi ekonomi yang terus kita kembangkan. Hari ini kan kita belajar dari CSO, ya, dasar banget kan? Gimana melayani konsumen itu paling dasar. Belajar dari Mosling itu juga paling dasar. Keterampilan dasar untuk bisa hidup, yaitu itu memasarkan dan melayani konsumen. Besok itu, ya, kami kasih gambaran Mbak Sekar kerja keras di SP Plus. Ya. Sekarang mengisi satu divisi, besok udah punya skill mengajari sahabat yang lainnya, teman kuliahnya, lingkungannya, remaja-remaja yang lain, maka bergaul dengan remaja yang lain itu kaderisasi namanya. Yang bingung, aku mau ngapain ya? Aku mau nyari kerja kok, apa ya, mau kuliah kok mahal banget ya? Nggak bisa nih, aku nggak kecapek. Satu semester 12 juta, dari mana uangnya? Oh, ini bisnis gitu.
bisnis sambil kuliah bisa. Kuliah itu adalah bukan hanya sekedar daftar terus asal daftar buat apa. Kuliah itu sebisa mungkin adalah kita mendapatkan poin plus, value added dari kuliah itu. Apa sih? Mungkin bahasa Inggris, mungkin kemampuan dalam membuat program, jadi programmer, ya, web developer, ya, manajemen IT, banyak. Jadi memang yang lebih mengarah kepada bagaimana kita mengembangkan bisnis kita ke depan. Jadi bukan hanya asal daftar yang orang ngalor ikut ngalor itu kita gitu. Jadi nanti nggak punya arah gitu. Jadi itu dari mana? Dari belajar ini diposisikan dalam struktur organisasi. Tujuannya apa? Tujuannya nanti Bapak Ibu, Mbak-mbak, adik-adik ini khususnya ya, nanti bisa menyusun struktur organisasi ketika nanti sudah besar. Apa boleh? Boleh. SPPLS ini kan media edukasi, pusat pembelajaran entrepreneurship, di mana adik-adik ini nanti harus bisa menjadi pengusaha besar yang bisa menyusun struktur organisasinya. Ya, CSO, ada CSR, ada CSA, dan berkembang lagi ada yang khusus untuk riset. Ya, dan itu nanti bisa mengembang. Nah, belajarnya dari sekarang ini. Ya, sekarang menekuni pekerjaan-pekerjaan itu ditekuni sampai bertahun-tahun. Kami juga bisa bangkit itu juga nggak sebentar, Bapak Ibu. Jangan melihat hari ini ya, bertahun-tahun dengan sendiri tanpa seorang teman menemani. Ya memang begitu. Tekun memposting tiap hari apa saja, bidang apa aja dicoba, walaupun belum tahu itu bidangnya, semuanya dicoba. Gimana sistemnya? Ya itu ada poin yang kedua, itu kita selalu membuat solusi harian. Itu berjalan berbarengan gitu ya. Jadi haji itu nggak nunggu panggilan 25 tahun baru bisa naik haji, masuk surga gitu kan. Kita ini wallahu ya'u ila darussalam. Allah itu menyeru pada kita darussalam, wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim gitu ya. Jadi wa yahdi may yasha, dan menunjuki kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Ya orang-orang yang menghendaki surga itu sendiri. Siapa itu? Semua orang sebenarnya. Siapa sih yang ingin surga? Oleh karenanya kita ada pada posisi orang yang memberitahu ini loh. Kalau mau surga itu masuk SPPLS School. Gitu. Education, edukasi dulu gitu ya. Jangan langsung apa-apa itu melakukan hal-hal tindakan yang nggak manusiawi. Itu nanti surganya surga semu. Surga yang sesungguhnya itu dibangun dengan 5 dasar tadi. 1 harus yakin, 2 harus belajar sehingga bisa memberi solusi, ya. 3 harus memiliki mental yang baik sebagai para penanggung jawab. Makanya ya harus berani nahan lapar kalau kita ini sebagai seorang penggerak, pemimpin gitu ya, mas kuliah, penanggung jawab. Kalau hari ini kita prihatin ya wajar, bekerja belum menerima hasil, lah baru berapa hari, toh yang sudah berhari-hari juga hasil juga kan. Kita tinggal by proses. Kalau ingin besar tinggal duplikasi, CSO-nya ditambah lagi kan gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti ke depan kita pun bisa memanage keuangan. Jadi keuangan itu salah satu kekuatan selain food, ya, food and finance. Jadi food adalah makanan, food adalah energi, finance adalah keuangan. 3 hal itu adalah menjadi
pilar kemandirian. Jadi kita harus bisa menciptakan sumber pangan, sumber energi yang terbaru. Sumber energi yang terbaru apa? Kita kan harus nyari terus itu, Pak. Jangan bicara bensin aja. Sumber energi yang dimaksud ini adalah kemampuan kita menciptakan sumber daya. Sumber daya manusia, ya sumber daya alam. Sumber daya alam itu bisa kita raih, bisa mereka tersedot oleh magnet, oleh yang namanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah manusiawi. Itu loh. Sumber daya manusia itu yang dikatakan manusiawi. Ya, tugas kita apa? Mendidik. Dari mana? Dari keluarga kita dulu. Anak-anak kita, teman-teman kita. Ya, syukur seminar lebih cepat, ya belum tentu. Mudah-mudahan harapannya itu ada percepatannya di sana. Tapi kalau tidak, jangan patah arang, karena dunia itu memang hari ini selalu berubah. Ya, bisa jadi kita menggunakan pola yang natural, itu akan lebih handal. Bisa jadi. Ya syukur-syukur nanti kita kan mencoba kan, diuji coba. Bagaimana minat dengan sistem itu apa masih efektif? Kalau tidak, berarti ya kita yang ada ini dulu, yang kita punya dulu ini benar-benar dioptimalkan. Ya, anggota kita aja yang CSO-nya belum punya, masih banyak kan, belum terkelola dengan baik. Itu SDM kita, ya Pak. Jadi di situ berangkatnya. Makanya kita bermain itu bukan apa namanya lari sprint, kalah langsung kalah gitu enggak. Kalah langsung bunuh diri, ya enggak juga. Gitu. Kita ini masih larinya lari maraton. Selagi kita punya semangat power untuk terus mendidik, mengembangkan diri, merekrut lagi, mendidik lagi, nanti makin berkembang, makin tinggi. Dan itu ibadah kita ini begitu. Sholat kita itu yang memberi solusi begitu, mengkader, mendidik agar manusia itu mampu hidup bersama dan bekerja sama skala besar. Udah itu saja kan, ya, mampu hidup dengan manusiawi, ya, menjunjung tinggi daripada apa namanya sehat cerdas manusiawi menjadi slogan kita. Sehat jiwa raga kita itu yang menjadi akidah kita. Dari sana kita berangkat, kita terus mau melalui proses ini dan nanti bisa masuk kepada tahapan yang kita harapkan, ya, bisa mengumpulkan sumber daya alam. Apa itu? Zakat. Zakat itu adalah hasil daripada pendidikan. Pendidikan itu dua, makanya kalau di dalam Al-Quran, Bapak Ibu ingat-ingat ya, Bapak Ibu kalau baca Quran ingat-ingat, pasti aqimus sholat wa atu zakat, nggak pernah terpisah itu. Jadi pendidikan itu adalah mendidik manusianya dan mendidik mentalnya, mendidik otaknya sehingga bisa bersolusi dan menguatkan jiwanya agar tahan banting, agar memiliki jiwa pemimpin, gitu ya. Gitu. Baru bisa menciptakan atau baru bisa menarik sumber daya alam, zakat. Tidak berhenti di situ. Selebihnya adalah silah wal musolah. Haji itu tempat Bapak Ibu berkumpul dengan manusia yang lain di kelompok-kelompok yang terkecil Jogja. Ya, seperti ini juga, ini adalah bagian dari kegiatan haji. Secara hakikat, kalau syariat ya harus ke Mekah sana. Ya nggak Pak Mul? Iya, daftar sekarang tadi 25 tahun baru berangkat. Kalau duitnya nggak hilang, orang dana haji dipakai ke sana kemari. Betul nggak? Pak Min. Ya, jadi harus dipahami secara hakikat. Sehingga Bapak Ibu ini punya tujuan jelas ya. Wahwa yatu ila darussalam. Allahumma yatu ila darussalam, tempat yang selamat.
Ya konsepnya ini cuma dasar itu. Mari semuanya dipahami, jangan ada yang mudah teriming-iming dengan jalan pintas, baik itu ya banyak kan jalan pintas itu ya. Nggak usah kita sebut, baik itu minggu tuyul atau minggu kencerengnya kan nggak usah tergiur. Kita manusiawi, orang cerdas, sehat manusiawi. Ya, coba otak saya dipakai. Kita punya jiwa. Jiwa itu alat kita untuk terus berinteraksi dengan Allah. Kebesaran Allah harus melekat pada kejiwaan kita. Ya, itu namanya sajiwa. Sajiwa itu satu jiwa. Jiwa kita harus diisi dengan jiwa. Sajiwa dengan sifat-sifat Allah itu. Maka nggak bisa dibendung gitu, dikalahkan oleh apapun nggak bisa. Terus yang manunggal ya. Sebagai hamba, sebagai Allah lan Gusti itu ya bagusnya hati kita ini yang selalu memposisikan keberadaan akhlak yang baik, sehat, cerdas, manusiawi lagi gitu. Jadi mari yang teman-teman hari ini oleng, goyang-goyang, oleh iming-iming dengan cara pintas seperti itu. Kalau bisa dikembalikan ya kembalikan, kalau tidak bisa ya bentengi diri kita. Waalaikumsalam waalaikum naroh ya. Jadi dibilang orang kolot ya nggak apa-apa, kita itu mencari sesuatu yang betul-betul hakiki, betul-betul bisa membawa kedamaian, ketentraman, keberkahan ya. Sehingga peradaban yang kita bangun itu betul-betul kita bangun dengan sesuatu, dengan hal yang beradab. Jangan sampai kita membangun peradaban tapi diperjuangkan dengan sesuatu yang nggak beradab. Pak Wakidi, kacau lah gitu. Ya nggak bisa diterima. Maka orang berkorban itu besok itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Ada Habil, ada Qabil. Yang diterima yang mana? Bukan darah dan daging aja, tapi ketakwaan. Takwa itu apa? Takwa yang mampu menjaga, membentengi diri kita dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang nggak baik, dari hal-hal yang tidak manusiawi, yang nggak sehat, yang nggak masuk akal sehat gitu ya. Yang cerdas, nggak cerdas gimana? Makanya diadakan pendidikan, online education. Mari kita nggak panjang lebar, nanti silakan begini bagaimana menyusun kembali ataupun hal-hal baru yang ingin dilaporkan, bagaimana tentang perkembangan seminar, bagaimana perkembangan persiapan tourism ya, masih membutuhkan. Tapi ya mari kita sholat asar dulu ya. Jadi dari saya demikian, kita udah biarana. Merdeka.